المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين حضرة الملائكة المقربين جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل صلوات الله شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محي الدين بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fi qiraatil Qur'ani yuradu bihal kalamu. Faslun sebuah fasal fi qiraatil Qur'ani di dalam atau ketika membaca Al-Qur'an, yuradu yang bermaksud atau ditujukan biha dengan bacaan Al-Qur'an, al-kalamu apa berbicara. Jadi pembahasan ini, fasal ini adalah pembahasan ketika membaca Al-Qur'an, yuradu yang dipergunakan apa Al-Qur'an itu biha, bacaan Al-Qur'an, al-kalamu apa berbicara, dipakai untuk menyampaikan pesan terhadap orang lain atau memberikan penjelasan. Dzakara Ibnu Abi Dawud fi hadza ikhtilafan. Dzakara telah menjelaskan Ibnu Abi Dawud, siapa Ibnu Abi Dawud, fi hadza di dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan qiraatul Qur'an yuradu bihal kalam ini. Ikhtilafan, terjadi perbedaan pendapat. Jadi membaca Al-Qur'an yang dipergunakan atau dimaksudkan untuk berbicara itu terjadi ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Waruwiya an Ibrahim an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala. Waruwiya dan diriwayatkan an Ibrahim an-Nakha'i dari Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah, annahu sesungguhnya, karena ada siapa Ibrahim an-Nakha'i, yukrahu ialah memakruhkan atau tidak menyukai, yakrahu ayyata awwalal Qur'ana, yaitu membaca Al-Qur'an bisyai'in
dengan sesuatu ya'rudu atau ya'ridu yang berhubungan min amrid dunia dengan urusan-urusan dunia. Annahu sesungguhnya karena ada siapa Ibrahim An-Nakhai yakrahu ialah memakruhkan ayyata'awwalal Qur'an Qur'ana, yaitu membaca Al-Qur'an bisyai'in dengan sesuatu yang aridu min amrid dunia yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia. Jadi maksudnya di sini menurut Ibrahim An-Nakhai ini membaca Al-Qur'an itu harus fokus, jangan sampai lalai terhadap bacaannya. Walaupun kadangkala bacaan itu dipergunakan untuk memberikan jawaban-jawaban tertentu. Karena nilai Al-Qur'an ini adalah ta'abbudi menurut Ibrahim An-Nakhai. Apa ta'abbudi itu? Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'abbudi namanya. Di sini nilainya nilai ibadah. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan juga ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Umar bin Khattab qara'a ialah membaca. Siapa Umar bin Khattab? Fi salatil maghribi, di dalam salat maghrib, bi Makkah, di kota Mekah. Waktu itu Umar bin Khattab melaksanakan salat maghrib di Mekah. Wattini wazzaitun, dan ia membaca surat Wattini wazzaitun wa turi sinin, yang dibaca waktu itu salat maghrib. Wa rafa'a sautahu, dan kemudian rafa'a mengangkat sautahu akan suaranya Umar bin Khattab. Wa qala, dan kemudian setelah mengangkat suaranya dia melanjutkan bacaannya wa hadzal baladil amin. Waktu baca pertama kali wattini wazzaitun itu biasa saja, suaranya standar. Begitu nyampe ayat wa hadzal baladil amin, tiba-tiba ditarik suaranya. Seolah-olah mengiklankan sesuatu atau memberitahukan bahwa negeri ini adalah negeri yang aman, damai, sentosa gitu. Wahada, dan adapun al-baladi, wahadal baladi, adapun negeri ini, negeri Mekah maksudnya. Al-amin ialah negeri yang damai. Jadi itu maksudnya diangkat suaranya Umar bin Khattab itu memberitahukan atau mengiklankan, dipergunakan untuk memberitahu bahwa seperti itu maksudnya, tujuannya gitu. Biar orang-orang lain dengar kan. Hadzal baladil amin. Wa an Hukaimin bin Sa'din, dan dari Hukaim bin Sa'din, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, minal muhakkamati, dari kalangan orang muhakkamah, ata aliyan, ialah datang aliyan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa huwa fi salati subhi, wa huwa, dan adapun Sayyidina Ali fi salati subhi ialah sedang melakukan salat subuh. Faqala, kemudian berkata siapa minal muhakkamati itu, seseorang yang dari kalangan muhakkamah itu, membaca apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, jika engkau menyekutukan kepada Allah, la yahbatanna, niscaya benar-benar akan menghapus siapa Allah, amaluka. La yahbatanna, niscaya akan terhapus amaluka, apa? Amal kebaikanmu. Ini ayat surat Ar-Rum ya. Fa'ajabahu Aliyun fi sholati. Fa'ajaba, kemudian menjawab hu kepada orang laki-laki tadi, Aliyu siapa?
Sayyidina Ali fi sholati, di dalam sholatnya. Dijawab juga padahal dia membacanya di luar sholat, iya kan? Kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali dengan ayat juga, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Surat Az-Zumar. Fasbir, maka bersabarlah. Ini artinya sabar, santai saja gitu. Maksudnya begitu, santai. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya wa'dallahi haqqun, janji Allah, haqqun adalah benar, sesuatu yang pasti. Wala yastakhifannaka, wala yastakhifanna, dan jangan sampai menggelisahkan, membuat gelisah kepadamu, alladzina, siapa orang-orang, la yuqinuna, yang tidak beriman atau tidak yakin kepada hari akhirat. Ini dijawab. Ini ada sambung menyambung namanya, antara pembicaraan orang yang tidak sholat dengan orang yang sholat. Nah, ini yang dimaksud fi qiraatil Quran yuradu bihal kalam. Jadi boleh menjawab, cuma ada tata caranya, nanti akan dijelaskan. Boleh. Kalau ada tamu contohnya kan, assalamualaikum, kalian sholat ini, akan dibahas setelah ini. Qala ashabuna, qala berpendapat ashabuna, siapa? Ulama-ulama kami, ulama-ulama yang sesama madhab Syafi'i, teman-teman kami, kata Imam Nawawi. Wa idza ista'dzana insanun, apabila ista'dzana, meminta izin, insanun, siapa? Seseorang, alal musalli, atas orang yang melakukan sholat. Faqala al musalli, faqala, kemudian menjawab al musalli, siapa? Orang yang melaksanakan sholat, udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya, bisalamin aminin, dengan ucapan salam, keselamatan, aminin lagi keamanan, aman. Ini bahasa ini adalah bahasa malaikat penjaga surga terhadap orang-orang mukmin yang kelak akan masuk surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga yang disertai dengan ucapan salam. Pasti ada sambutan. Salam ini sambutan. Salam, assalamualaikum atau marhaban atau apalah. Iya. Aminin lagi dalam keadaan aman, nyaman, tentram. Tidak ada kezaliman apapun. Nanti orang masuk surga nyaman. Ini surat apa ini? Udkhuluha bisalamin aminin. Hah? Surat apa? Oh, geleng-geleng wis. Rip, surat apa, Rip? Hah? Zah? Surat apa ini? Udkhuluha, hah? Iya, Al-Hijr. Iya. Udkhuluha bisalamin aminin. Lanjutannya apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kenapa pernyataan malaikat begitu? Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kalian ke dalam surga bisalamin, dengan sambutan yang meriah, luar, dengan ucapan salam. Amin, ini lagi masuk. Karena apa? Setiap orang masuk ke dalam surga pasti wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Wa naza'na, telah kami cabut, kata Allah, ma, sesuatu, fi sudurihim, yang ada di dalam dada mereka, min ghillin, berupa unek-unek. Jadi tidak ada rasa bergejolak di dalam jiwa. Engkau masuk kado, engkau tiga di budi, nah, tak bisa. Masuk berbondong-bondong. Ikhwanan, menjadi satu kesatuan, saling akur, bersaudara, ya. Menjadi satu saudara, ikhwanan, akur, tidak ada saling sikut. Ala sururim mutaqabilin,
Di atas dipan mereka duduk saling berhadap-hadapan. Ini bisa, ayat ini luar biasa. Jika ayat ini dibaca, ketemu dengan seorang yang menghalang-halangi dakwah seseorang, melanjutkan perjuangan Rasulullah, lalu dihalang-halangi oleh orang yang tidak suka dengan dakwah, bisa dipakai. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami cabut gejolak-gejolak atau rasa dengki di hati mereka sehingga menjadi satu kesatuan. Ala sururim, duduk. Artinya ikut-ikut akhirnya dengan harapan insya Allah jika dibaca akan ikut berdakwah juga. Sayyidina Umar saja takluk. Sayyidina Umar takluk. Dua kiwi Kanjeng Nabi. Padahal Umar paling kuatnya orang yang menghalangi perjalanan dakwah Islam. Memang di antara doa Rasulullah, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar atau siapa kan seperti itu. Akhirnya diperkuat. Ya, di antara rahasianya bocah aki ini boleh wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Jadi dakwah itu damai, enggak pakai kekerasan. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah ya aman. Tak usah harus takbir, ya enggak usah begitu. Serang. Enggak serta-merta harus dengan takbir. Takbir itu bukan untuk menyerang tapi untuk memotivasi, harusnya seperti itu. Takbir itu bukan untuk mengintimidasi tapi untuk mengajak, harusnya seperti itu. Kalau takbir untuk mengintimidasi atau mencelakakan orang lain, nah ini pasti ada yang salah dengan takbirnya. Harusnya takbir itu dijadikan sebagai cambuk untuk diri sendiri. Jika ingin mengagungkan Allah, ya harusnya kita punya cara bagaimana agar orang-orang ikut juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah membuat orang menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa takbir. Basyiru wala tunaffiru. Bahasa Rasul seperti itu. Basyiru, bikin mereka gembira itu, bikin mereka senang, nyaman. Wala tunaffiru, jangan buat mereka kabur. Yang awalnya sudah simpati kepada Islam, contohnya lah seperti itu. Gara-gara ada bahasa takbir yang salah penempatan, ya akhirnya orang kabur. Kok Islam kok sudah seperti itu? Dianggapnya Islam adalah sesuatu yang radikal. Jadi lebih baik pakai cara-cara halus saja, kembalikan. Allah yang menggenggam hati. Atau kalau ada orang yang mungkin kesannya kurang suka kepada sang pendakwah, siapa? Kan tinggal baca. Allah sudah memberikan rahasia itu di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan tinggal baca. Atfa'tu ghadaban nas bila ilaha illallah. Wa astajalabtu mawaddatahum bi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atfa'tu, aku redam, gitu bahasanya. Itu kan bahasa ungkapan. Atfa'tu, aku redam, ghadaban nas, emosi, rasa tidak suka dari para manusia bila ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Wa astajalabtu, dan aku tarik mawaddatahum, rasa kasih sayang mereka, bisayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu, dengan ucapan Muhammadur Rasulullah. Tatibakun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu langkah yang tepat. Itu yang disebut dengan Muhammad rahmatan lil alamin. Puru menyebar kedamaian. Mun ya cek ajarok tak perlu lari, ini mana ajarok, serang-serang ya. Karena agama seperti itu. Rasulullah tidak pernah mau perang. Bahkan seandainya pun waktu itu Rasulullah dirugikan, waktu itu kan sudah dirugikan Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah itu. Iya kan? Dirugikan, tapi Rasulullah manut saja, iya sudah. Iya. Apa di antara perjanjian yang merugikan? Jika ada orang muslim yang mau masuk kafir lagi, yang ingkar lagi muslim, ya harus direlakan. Tapi kalau ada orang kafir mau masuk Islam, tidak boleh, kan gitu. Itu satu sisi kan dirugikan sudah.
pihak Islam itu dirugikan. Diboikot sana sini. Ya tapi Rasulullah diam-diam saja. Menyetujui terus. Karena paham tentang sebuah konsep ayat yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Itu disebut 2 kali di dalam Al-Qur'an. Itu di juz 10. Kalau di juz 8 yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. 2 kali disebut itu. Kengai atfa'tu qadaban nas bila ilaha illallah astajalabtu mawaddatahum bi sayyidina Muhammad Rasulillah. Insyaallah. Ya tak perlu gontok-gontokan, tak perlu. Tak perlu begitu. Tak perlu kecok-kecok takbir, serbu ya. Justru yang paling riskan di saat sesama muslim saling takbir. Riskan kan? Iya. Kepada non muslim aja takbir itu adalah sesuatu yang tak sembarangan diumbar gitu. Kepada non muslim saja jangan langsung main takbir. Wah ini ke sesama muslim kok sama-sama dengan mudahnya takbir. Tapi tujuannya intimidasi. Oh iya. Kalau enggak segolongan, kalau enggak sepaham, takbir. Oh iya. Takbirnya ngajak perang. Lalu di saat dikembalikan kepada pemahaman Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, mana? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Hendaknya kalian itu justru mendamaikan 2 saudara menjadi kesatuan. Bagaimana caranya? 1, bisa dilihat di Al-Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Juz 26 kan itu jelas. Wa in ta'ifatani, jika kalian mendapati 2 kelompok ini minal mu'minina, dari golongan orang-orang mukmin, iktatalu, bergontok-gontokan, tidak sepaham, beda pemahaman, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya ini. Harus ada mediator, iya kan? Iya. Sekarang kan mediatornya ndak ada. Sama-sama memiliki pihak masing-masing. Tim netralnya ndak ada. Iya, muhakkamahnya ndak ada. Bahasa ini muhakkamah kan tim mediator. Orang yang memediasi dari 2 kubu. Sekarang saling ini. Mana tim penetralisirnya? Ndak ada kok. Dilihat zaman sekarang ini. Sekarang orang lebih mengambil kepada sebuah keuntungan. Ini pihak mana yang menguntungkan ini? Kalau menguntungkan si pihak A, ya ikut takbir di pihak A, ya ndak apa-apa. Gerujuk aja ndak apa-apa. Kalau menguntungkan di pihak B, ya ikut di pihak B. Wah, karena ini fulusnya lebih banyak ini. Iya, menguntungkan. Kalau untuk urusan perut kayaknya lebih kenyang di sini ini. Iya, geruduk aja itu si kelompok A. Akhirnya apa? Dengan bermodalkan takbir memecah belah kaum muslimin. Harusnya sebagai orang yang sadar bahwa kita itu berjalan di atas landasan Al-Quran, kan seperti itu. Harusnya dipakai itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Kalau bahasa iktatalu ini sebenarnya bahasa umumnya gontok-gontokan lah, berbeda paham, tidak sepakat. Tapi kalau bahasa ekstrimnya saling membunuh. Iktatalah, berperang. Iya, iktatalu mereka. Fa aslihu bainahuma, harus ada yang mendamaikan. Fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra. Nah, jika memang tetap kekeh ngotot ihdahuma dari salah satu dari keduanya ini 'alal ukhra terhadap yang lainnya, contohnya yang ini tetap ini yang di stressing. Faqatilu, maksudnya mereka harus di stressing, bukan dibunuh. Iya, stressing, kasih efek jerah. Bagaimana caranya efek jerah? Agar timbul kesadarannya bahwa mereka yang dihadapi itu saudaranya sendiri kok. Hatta tafiya ila amrillah. Kasih efek jerah sehingga dia juga mau sadar dan kembali kepada
aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah kembali, fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Jika sudah mereka sadar satunya yang tetap ngotot ini sadar, fa aslihu bainahuma. Gabungkan lagi, damaikan keduanya. Wa aqsitu, setelah itu berbuatlah adil kalian ini kepada mereka. Harus diayomi, maksudnya seperti itu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat adil, suka mengayomi. Tidak tebang pilih. Kalau ini yang salah, ya salahkan yang salah, bukan menyalahkan yang benar. Harus seperti itu agama itu. Setiap umat itu adalah titipan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah diadu domba. Ya hati-hati zaman sekarang itu. Jangan mudah terprovokasi. Harus lihat dulu kebenarannya. Makanya agama itu menganjurkan apa? Tabayyun, iya kan? Agama. Kalau ada ini, jangan mudah mau diadu domba. Oh ini begini, kelompok ini begini. Tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Fatabayyanu, hendaknya ditabayuni dulu, dicek dulu, cross check, betul tidak seperti itu. Kalau memang betul-betul salah, yang itu, ya harus dibenarkan. Kepada orang non-muslim saja mampu memediasi untuk berdamai, kenapa sesama muslim harus perang, kan seperti itu. Setelah itu terjadi, baru Allah menjelaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Ingat, sesama mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Ya berbaik-baikanlah sesama. Ceknya mana daretan ya kau tupa bagus. Cek rosak, apalagi hanya urusan perut. Oh. Justru yang memprovokasi itu zaluman jahula itu. Sudah zalim gendeng boleh. Iya. Zalimnya orang itu. Baru setelah itu Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Baru diingatkan, wahai orang-orang mukmin, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan saling mencaci antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Jangan saling mencaci, tidak perlulah seperti itu. Karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Asa ayyakunu khairam minhum, mungkin yang kalian caci lebih bagus dari kalian sang pencaci ini. Wala nisa'um min nisa'in, dan juga begitu pula dengan kaum-kaum ibu-ibu ini, kaum-kaum perempuan. Sampulai calian. Iya. Warwa punya kotona, ya cak toro saya nyale punya kotona lagi ya. Orang punya kotona, kok tak ada kotona, mak beda kotona cak putak kobun, iya kan? Iya tak ketemu koto. Asa ayyakunna khairam minhun, mungkin wanita yang dicaci itu lebih bagus daripada wanita yang mencaci. Jadi tidak perlu. Wala talamizu bil alqab, jangan saling menjelekkan lakop. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, karena seburuk-buruknya perbuatan yaitu adalah fasik setelah beriman. Orang yang suka seperti itu, wa man lam yatub fa ulaika, jika tak bertobat, tak sadar, tak insaf, fa ulaika humudz zalimun, maka orang yang seperti itu yang zalim. Harus sadari itu. Kita lanjutkan lagi. Jika ada seseorang yang minta izin kepada orang yang sedang sholat, contohnya si pemilik rumah, ada tuan rumah ini lagi sholat, lalu ada tamu, assalamualaikum, permisi atau macamnya, lalu boleh si sholat ini yang ketika sholat langsung beralih membaca sebuah ayat, langsung dinyaringkan, udkhuluha bisalamin aminin, atau tidak membaca ayat ini, cukup dinyaringkan, entah itu bacaan apa yang sedang dia baca, cukup dinyaringkan. Waladhdallin, langsung itu. Malah itu mau apa jeng. Ya. Tapi di sini dengan beberapa catatan.
Catatannya fa in aradat tilawata, fa in arada jika bermaksud siapa musolli itu at-tilawata dengan niatan membaca ya. Tadi dengan ucapan itu udkhula bisalamin aminin, jika dimaksudkan untuk tetap membaca Al-Qur'an, niatannya membaca Al-Qur'an, au at-tilawata wal i'lama, atau memiliki dua tujuan. Pertama, membaca Al-Qur'an, wal i'lama, dan memberitahu. Ini ingat ya, ini hukum fikihnya di sana. Awit tilawata, atau dia bermaksud membaca Al-Qur'an, wal i'lama, dan memberitahu, i'lam. Lam tabtul salatuhu, maka tidak batal apa salatnya. Nah, ini. Berarti yang tidak membatalkan salat harus ada niatan membaca Al-Qur'an, baru ada niatan pemberitahuan, i'lam itu namanya. Wa in aradan, dan jika bermaksud siapa musolli al-i'lama kepada memberitahu saja, walam yahdurhu, dan tidak menghadirkan siapa musolli niyatun, apa niat? Niat maksudnya untuk membaca Al-Qur'an, batalat salatuhu. Batalat, maka batal salatuhu, apa? Salatnya. Tiba-tiba ada tamu, contohnya begini. Saya kasih tahu aja, udkhuluha, maka jika hanya sekedar niatnya untuk memberitahu si tamu tadi, maka salatnya apa? Batal, walaupun itu dengan bahasa Al-Qur'an. Jadi harus ada dua. Niat membaca Al-Qur'an dan niat i'lam. Ini tidak batal. Atau cukup bagi orang yang paham, cukup niat membaca saja, nyaringkan saja, dia niatkan membaca tapi nyaring. Udkhuluha bisalamin aminin, sehingga tamu itu paham, oh salat. Atau seperti i'lamnya Sayyidina Umar tadi, wa hadzal baladil amin, kan seperti itu ya. Itu i'lam namanya, pemberitahuan bahwa Mekah itu adalah negara yang aman, kota yang aman. Kalau cuma sekedar memberitahu. Atau seperti ini, contohnya sholat. Ada orang namanya Yahya. Bukunya jatuh. Lalu si sholat kan melihat ini musollinya ini. Lalu dia ninatkan membaca Al-Qur'an, dilanjutkan memberitahu, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Iya, ya Yahya khudil kitaba, peganglah kitab itu kuat-kuat. Iya. Iya kan seperti itu. Al-Qur'an itu juz 6. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Teguh. Tak geger kan, karena tak gelar neku. Jatuh. Tapi jika diniatkan untuk tetap membaca Al-Qur'an dan i'lam, maka tidak batal salatnya. Faslun, sebuah fasal. Kita lanjutkan lagi. Idza kana yaqra'u masyian famarra 'ala qaumin yustahabbu ay yaqta'al qira'atah wa yusallima 'alaihim. Idza kana, apabila ada, yaqra'u, ia sedang membaca, masyian, hale dalam keadaan berjalan, famarra, kemudian berjumpa siapa orang yang membaca Al-Qur'an, ala qaumin, atas suatu kaum atau kepada kelompok orang. Apabila ini untuk penghafal Al-Qur'an ya. Jika karena dia sudah hafal Al-Qur'an, membacanya sambil berjalan. Lalu dia lagi asik-asiknya membaca, ternyata ketemu sama kelompok orang. Apa yang harus dilakukan? Yustahabbu, ialah dianjurkan, ayyaqta'al qira'ata, ayyaqta'a, untuk memutuskan al-qira'ata, akan bacaannya, wa yusallima 'alaihim, wa yusallima, dan hendaknya mengucap salam siapa qari, orang yang membaca Al-Qur'an, 'alaihim, atas kaum, atas kelompok itu. Walaupun contohnya berzikir surat Ikhlas lah, tak hafal Quran tapi dia lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, sambil jalan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tiba-tiba Allahus samad, tutup dulu,
diputus dulu, assalamualaikum, begitu langsung setelah diulang lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, boleh seperti itu. Tsumma yarji'u ilal qiraati. Tsumma yarji'u, setelah mengucapkan salam, tsumma yarji'u, kemudian mengulang ilal qiraati, kepada bacaannya. Kemudian membaca Al-Qur'an lagi, silahkan dilanjutkan. Walau a'adat ta'awudha kana hasanan. Walau, dan jika, a'ada, mengulang siapa qari, at-ta'awudha, kepada bacaan ta'awud, kepada bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu, karena maka ada hasanan, ialah baik. Jika dia memutus Al-Qur'an lalu mau membaca lagi, terus dia pakai ta'awud, itu maka baik. Lebih baik seperti itu. Seandainya tak pakai ta'awud bagaimana? Ya tak apa-apa. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketemu orang kan, kelompok, assalamualaikum, setelah selesai, walladzina kafaru, boleh seperti itu, wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Atau setelah assalamualaikum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka jika pakai ta'awud itu hasanan, maka itu lebih bagus. Walau kana yaqra'u jalisan famarra alaihi ghairuhu. Walau kana, dan jika ada, yaqra'u, ia membaca, jalisan, dalam keadaan duduk, famarra, kemudian melewati, alaihi, atas orang yang membaca duduk, ghairuhu, siapa? Orang lainnya. Faqad qala al-Imam Abul Hasan al-Wahidi, maka sungguh telah berpendapat al-Imamu, siapa? Al-Imam Abul Hasan al-Wahidi, yang bernama Abul Hasan al-Wahidi, al-aula tarkus salam 'alal qari listighalihi bitilawati. Pendapat ini yang pertama, al-aula adalah lebih bagusnya orang yang lewat itu harus sadar diri, maksudnya. Al-aula, pendapat yang paling bagus, yang utama, tarkus salam, ialah meninggalkan ucapan salam, alal qari'i, terhadap orang yang membaca Al-Qur'an. Kenapa demikian? Listighalihi, karena sibuknya qari bitilawati, dengan membaca Al-Qur'an. Contohnya, Inal lagi baca, lagi ngaji, duduk, jalisan, duduk. Tiba-tiba Haji Teddy lewat. Jadi menurut Abul Hasan al-Wahidi ini, ya tidak perlu mengucapkan salam sama Inal. Iya. Pendapat yang utama menurut Abul Hasan al-Wahidi, tidak perlu. Karena apa? Listighalihi, karena dia sedang sibuk membaca Al-Qur'an. Sudah, lalu saja. Qala, juga berpendapat, kemudian berkata siapa Abul Hasan al-Wahidi ini, fa in sallama alaihi insanun, fa in sallama, jika sallama, mengucap salam, alaihi, kepada orang yang membaca Al-Qur'an, insanun, siapa seseorang, kafahu, maka cukuplah bagi orang yang membaca Al-Qur'an, ar-raddu bil isyarati, yaitu ar-raddu, menjawab, bil isyarati, dengan isyarat. Dengan isyarat saja boleh. Contohnya seperti tadi, Inal baca atau Putra baca sambil duduk, tiba-tiba ada orang lewat ini, assalamualaikum, fa in sallama, jika mengucapkan salam kan, maka orang baca tidak usah ar-raddu bil isyarah, cukup dengan isyarat saja. Atau begini, dia kan, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muslimina ghairu musafihin. Magagana ya. Raddu bil isyarah.
Ini pendapat ini. Qala, masih pendapatnya Abul Hasan Al-Wahidi ini. Qala, dia juga berpendapat fa in arada ar-raddu bil lafzi, fa in arada ar-radda bil lafzi, maka jika berkeinginan ar-radda kepada menjawab bil lafzi dengan lafaz, dengan ucapan, raddahu, ya boleh, jawablah dengan lafaz. Berarti Imam Abul Hasan Al-Wahidi ini punya tiga pendapat. Nah, ya. Jika ingin menjawab salamnya orang yang lewat itu dengan ucapan, ya raddah, silahkan, tidak apa-apa. Nah, ini berarti ada lagi duduk orang ngaji, tiba-tiba seseorang lewat, Assalamualaikum. Nah, dia ingin menjawab bil lafzi dengan ucapan juga, Waalaikumsalam, raddah, ya silahkan, tidak apa-apa. Berarti sama-sama boleh. Tsumma ista'nafal isti'adata. Kemudian setelah menjawab ista'nafa, memulai lagi al-isti'adata dengan membaca ta'awud wa awadat tilawata, dan mengulang bacaan. Wa hadzal ladzi qalahu, dan adapun ini alladzi qala, yang berpendapat siapa Abul Hasan Al-Wahidi, dhaifun, ialah lemah. Tapi pendapat ini maksudnya pendapat yang lemah dari Abul Hasan Al-Wahidi. Wadzahiru, adapun yang jelas, yang betul, nah, wujubur raddi bil lafdi, adalah wajibnya menjawab bil lafdi dengan lafaz. Jadi yang dengan isyarah itu kurang tepat. Bahkan wajib yang tepat itu, yang betul adalah wajib menjawab ucapan salam dari orang lain dengan lafaz. Walaupun duduk, ya, terus ada orang lewat, Assalamualaikum, ya langsung jawab Waalaikumsalam. Ya, maka boleh seperti itu. Lanjutkan lagi. Ista'nafal isti'adata wa awadat tilah. Ya. Setelah menjawab salam, ista'nafal isti'adata. Ya, tinggal memulai lagi dengan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa awadat tilawata, dan tinggal mengulang lagi bacaannya. Kalau belum sampai satu ayat, ya tinggal diulang lagi dari awal ayat. Kalau sudah sampai satu ayat, tinggal baca ta'awud, lanjutkan ayat. Kan seperti itu. Faqad qala ashabuna. Faqad qala, maka sungguh-sungguh telah berpendapat ashabuna, siapa ashab sesama penganut mazhab Syafi'i ini. Idza sallama ad-dakhilu yaumal jum'ati halal khutbati. Idza sallama, apabila mengucap salam, ad-dakhilu, siapa orang yang masuk ke masjid, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, halal khutbati, ketika khutbah, ketika dalam keadaan khutbah, artinya khutbah sudah berlangsung. Apabila ada orang jamaah masuk ke masjid, lalu dia mengucapkan salam ketika khutbah berlangsung. Wa qulna, sedangkan pendapat kami, al-insatu sunnatun, diam. Adapun pendapat kami, kata ulama-ulama ini mazhab Syafi'i, al-insatu, adapun diam, sunnatun, ialah sunnah. Wajaba raddus salami ala asahhil wajhaini, maka wajib, ini jawabannya, ini kesimpulannya. Wajaba, maka wajib, raddus salam, menjawab salam, ala asahhil wajhaini, atas atau menurut pendapat paling sahih dari dua pendapat. Fa idza qalu, apabila mereka berkata, berkomentar, hadza fi halil khutbah, ini kan dalam keadaan khutbah, sedangkan khutbah itu ansitu wasma'u. Iya. Hadza fi halil khutbati ma'al ikhtilafi fi wujubil insati wa tahrimil kalami. Adapun ini di dalam keadaan khutbah berlangsung, ma'al ikhtilafi, yang disertai perbedaan pendapat, fi wujubil insati, tentang
wajibnya diam, wa tahrimil kalam, dan haramnya berbicara. Fa fi halil qiraati, maka adapun di dalam keadaan membaca, allati la yahrumul kalamu, yang tidak haram al-kalamu apa berbicara, fiha di dalamnya, bil ijma'i secara ijma', secara kesepakatan, aula ialah lebih utama, ma'a beserta anna raddas salami wajibun bil jumlati, sesungguhnya raddas salam, menjawab salam, wajibun ialah wajib, bil jumlati secara kesimpulan. Karena ada dalilnya, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka ucapan salamnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Ya harusnya orang yang masuk masjid sudah telat ya, sok-sokan ngucap salam, ya harusnya tahu diri lah. Sela telat ngucap salam. Masuk telat. Khotib sudah di atas mimbar kan. Assalamualaikum. Ada ya bos orang. Ya. Mending langsung kelucuk-kelucuk kan, cari tempat duduk. Atau sok-sokan saya khutbah kedua, khutbah akhir kan, sholat tahiyatul masjid. Sok mau khosok boleh kan. Allah, wah. Nah, ada ya bos orang. Saya khotib sudah baca doa. Khotib sudah baca doa mau penutup di khutbah kedua, ya, datang telat, sholat tahiyatul masjid. Sok mau khosok boleh kan. Mending langsung duduk saja. Duduk disertai membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali duduk. Itu pengganti dari tahiyatul masjid. Jadi orang itu jangan sok-sokan gitu loh. Wah ini itu sudah subhanallah walhamdulillah, itu sudah tahiyatul masjid itu. Itu bentuk penghormatan kepada masjid. Duduk saja sudah. Dengarkan khutbah. Sila tak kacapok, iya kan? Telat, muntek, tak ngeding ngaki, ya apa aja nggak boleh. Tak ada malaikat tutup buku sudah. Iya, tutup. Tak oleh telur, oleh golen telur. Iya, oleh golen telur. Jadi langsung duduk. Wa amma idza atasa fi halil qiraati fa innahu yustahabbu ay yaqula alhamdulillah. Wa amma adapun idza atasa, jika bersin, fi halil qiraati ketika sedang membaca Al-Qur'an, fa innahu maka sesungguhnya yustahabbu ialah disunnahkan atau dianjurkan ay yaqula mengucapkan alhamdulillah. Membaca Al-Qur'an tiba-tiba bersin, maka dianjurkan tetap membaca alhamdulillah. Ajib, alhamdulillah. Itu nikmat yang luar biasa. Wa kadza, demikian pula, lau kana fi sholati, walaupun ada fi sholati ialah di dalam salat. Begitu lagi enak-enaknya salat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ajib, ya langsung alhamdulillah boleh ya. Alhamdulillah. Boleh. Meskipun di dalam salat. Walau atasa ghairuhu, walau atasa, dan jika bersin ghairuhu, siapa orang selain dirinya, wa huwa yaqra'u, dan dia yaqra'u sedang membaca, fi ghairi sholati, di luarnya salat, wa qala, dan kemudian mengucap siapa orang yang atas itu, yang bersin tadi, alhamdulillah, yustahabbu lil qari ayyushammitahu, maka sunnah lil qari, bagi orang yang sedang membaca Al-Qur'an, ayyushammitahu, untuk mentasmitnya. Mentasmit apa? Yushammit ini, tasmit. Fa yaqulu, dengan ucapan yarhamukallah. Tapi di luar salat ya. Tapi dengan catatan ini di luar salat, bukan di dalam salat. Contohnya Rohid sedang ngaji Al-Qur'an ini, tiba-tiba apren bersin, lalu dia membaca tahmid.
kepada dirinya sendiri. Artinya ketika bersin kan sunnah untuk tahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, jika ada orang yang bersin lalu dia bertahmid, maka yang mendengarkan sunnah untuk tasmid namanya itu, dengan bacaan yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah. Jika tidak bertahmid ya maka tidak ada anjuran untuk tasmid. Sarip abato acim, iya. Lalu dia tak bilang alhamdulillah, ya sudah diam saja kalian, tak usah sok-sokan yarhamukallah, tak usah. Dia tak bertahmid kok. Iya. Tasmid itu ada ketika di saat seseorang itu bertahmid. Tapi kalau kalian dalam sholat, nah kalian sedang sholat ini contohnya, lalu saya bersin, saya di luar sholat ini bertahmid alhamdulillah. Kalian di dalam sholat tak usah tasmid. Tapi kalau kalian sendiri yang bersin, maka anjurannya boleh bertahmid. Bersin sendiri, ya alhamdulillah. Maka yang di luar sholat boleh mentasmid. Tapi jika orang yang di luar sholat bertahmid, maka yang lagi sholat tak usah mentasmid. Paham ya? Iya. Colik tak boleh. Walau sami'ah, dan jika seandainya mendengar siapa orang yang membaca Al-Quran, al-muadzina, kepada orang yang sedang adzan, kepada muadzin, qata'a, maka hendaknya memutus siapa orang yang membaca Al-Quran al-qira'ata, kepada bacaannya. Jika lagi asik-asik baca ini ngaji, tiba-tiba ada orang adzan, Allahu Akbar, tutup dulu. Jawab. Wa ajabahu, dan hendaknya menjawab siapa orang yang membaca Al-Quran, kepada bacaan muadzin, bi mutabi'atihi fi alfadhil adzan wal iqamah, dengan cara mengikuti fi alfadhil adzan, sesuai dengan lafaz-lafaz adzan, wal iqamati, dan lafaz-lafaz iqamah. Ikuti sesuai. Norok buntik maksudnya, mutabi'ah itu namanya. Nuruk bunti apa? Bahasa Indonesia norok buntik apa? Mengikuti. Iya. Bahasa Madura terlalu unik. Norok buntik, iya. Norok buntik. Ternyata artinya mengikuti ya bahasa Indonesianya. Saya kira ikut buntik. Norok buntik. Jadi kalau lagi membaca Al-Quran asik-asik, ada orang adzan, ya diikuti. Qat'ul qira'ah, memutus bacaan dulu. Lebih baik mengikuti, menjawab orang yang sedang adzan. Tsumma ya'udu ila qira'atihi. Kemudian setelah selesai, ya'udu, hendaknya mengulang lagi kembali ila qira'atihi, kepada bacaan Al-Qur'annya. Selesai adzan, ya lanjutkan lagi kalau masih ingin membaca, masih ingin mengaji. Jika selesai, ya langsung sadaqallahul azim. Ya, tak usah ta'awud boleh. Selesai adzan takutnya begini kalian ini. Karena ada aturan atau hukum yang seperti ini dalam fikih, yustahabbu, dianjurkan untuk mengulang lagi. Pas setelah adzan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ternyata kafurun tara kajedeng. Iya kan? Kafur ambu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul azim, ya kan? Kafur. Jadi ya'udu di sini maksudnya jika masih ingin membaca Al-Qur'an. Jika sudah selesai tak mau membaca Al-Qur'an lagi, ya sudah cukup dengan shadaqallahul azim. Wa hadza, dan adapun pendapat ini muttafaqun, ialah muttafaq alaih inda ashabina, disepakati inda ashabina, menurut ulama-ulama kami. Jadi seperti itu. Ngaji itu ada aturannya. Pas bukan berarti ketika ngaji asik-asiknya bodoh adon, lapus masa bodoh. Pada waduh ngadep ke Allah. Iya, bukan seperti itu. Ada boleh kasih ngatua takbir. Iya, ngatua takbir. Sampai maka arti lana a'maluna walakum a'malukum, ya, lakon angko. Paling ekstrim ada lagi, lakum dinukum waliyadin. Iya, salah penempatan dalil. Lakum dinukum walidin.
Sesama Islam kok pakai dalil lakum dinukum waliyadin itu. Ini kadang orang lewat mana ini ngalak dalil ini kan. Lakum dinukum waliyadin itu artinya agamamu untukmu. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Berarti beda akidah sudah. Satu akidah kok pakai dalil itu. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Kalau seakidah itu, walaupun berbeda pendapat, ya cukup pakai lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, perbuatan saya, perbuatan Anda. Tapi tidak selamanya hal itu berlaku. Harus kadang perbuatan antara orang lain dan perbuatan kita harus disinkronkan, harus disatukan. Ya seperti ketika kita sedang membaca Al-Quran, begitu mendengar adzan, tutup dulu Al-Qurannya ini. Menjawab ada. Atau ketika kita asik-asik membaca Al-Quran, tadi kan sudah ada penjelasannya. Ada orang lewat, Assalamualaikum, ya. Wujuburot, wajibnya menjawab ucapan salam. Waalaikumsalam. Walaupun ada dari pendapatnya Abul Hasan Al-Wahidi, cukup bil isyarah. Assalamualaikum. Ya kan. Tapi sambil seloknya ngerempeng ini. Oke, nggak tahu selok. Saya yakin orang yang ngucapin salam itu pasti kabur, dikira gila kan. Jadi dipahami, ini hukum-hukum yang perlu kalian pahami. Nah, contoh seperti kalian sedang sholat sunnah. Ini sunnah ya, perlu dipahami sunnah. Terus orang tua kalian manggil, ibu atau bapak orang tua. Sholat sunnah, sholat duha lah contohnya. Inal. Langsung diputuskan di sana juga sholatnya. Itu malah lebih bagus kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib harus mempercepat sholat. Percepat sholatnya langsung. Sholat sunnah itu kalau dipanggil Nabi, berhentikan sholatnya itu. Langsung datang menghadap Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa ilaihi tuhsyarun. Surah Barib. Bengok ya. Ayo. Juz berapa? Juz 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah oleh kalian ini. Idza da'akum, apabila memanggil kepada kalian, apabila dipanggil kalian ini, lillahi walir rasuli. Idza da'akum, ya, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Dipanggil salat sunnah. Mun salat wajib pabuk cepat. Boleh seperti itu. Bukan pas berarti pas panenga salat sunat celok orang tua ada ngusok. Iya, jangan salah kaprah ini. Iya. Jangan sok-sokan kalian itu dalam keadaan sedang ibadah lalu pas dipanggil orang tua sok-sokan. Apa nyelok-nyelok. Iya. Karena ini ada ceritanya, tak cerita sekarang itu panjang. Ada orang yang sedang melakukan ibadah, begitu dipanggil ibunya, sunnah ini tapi ya, ibadah sunnah, perlu dipahami. Sehingga orang tuanya salah paham, sehingga berdampak fatal kepada kehidupannya. Artinya hidupnya kurang berkah juga. Kalau sholat sunnah, boleh langsung stop. Allahu Akbar. Linal, gue langsung, ya siap. Ya. Tapi kalau sholat wajib, dinyaringkan saja seperti tadi. Kan banyak jalan. Sholat duhur namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sholat sir. Iya kan? Padahal sholat sir. Iya. Kan tak apa? Anjurannya jangan nyaring kan. Langsung siratal ladzina. Iya, enggak apa-apa begitu. Oh, berarti orang sholat ya. Tapi dengan niatan tadi juga. Dengan niatan membaca dan i'lam. Kalau cuma sekedar i'lam saja, batalat sholatuhu. Kalau cuma sekedar baca suratul ladzina untuk memberikan pemberitahuan kepada orang tua atau siapapun yang manggil,
tanpa diniatkan untuk membaca Al-Quran, maka batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ini banyak yang tidak sadar seperti ini kan. Mentang-mentang karena sok-sokan apal Quran, apal artinya, ya, dengan gaya tadi udkhuluha bisalamin aminin, tapi niatnya hanya i'lam saja tanpa ada niatan untuk tilawah, maka batal sholatnya. Nggak tahu tadi bilang sama Yahya itu, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Bisa dipahami ya. Jadi ini baca Al-Quran itu ada etikanya, ada tata caranya, dan ada hukumnya. Wa amma idza tulibat minhu hajatun fi halil qiraati wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.